Assalamualaikum. Akhirnya kita akan mengakhiri Ramadan 1446 Hijriah di Kota Palu. Hari ini kita ada di keramaian, jadi suara kita sedikitnya kabur, kedengaran nggak jelas. Di channel Dedi Sapa Teman. Ini Ramadan yang sudah ke-40 kali untuk usia kita sekarang ini. Dan hari ini kita beruntung ketemu dengan orang-orang baru, menikmati suasana Ramadan di suatu tempat jauh dari kampung halaman. Mereka adalah orang-orang muda. Kita bangga, orang-orang muda Indonesia meskipun menikmati suasana Ramadan di tempat jauh, mereka tetap khusyuk melakukan ibadah, melakukan segala sesuatu di Ramadan di tempat yang jauh dari lingkungan keluarga. Ini dia mereka. Nah, karena kita ada di keramaian, kita sebutkan saja nih tempatnya. Kita ada di PGM Palu Grand Mall. Ini dia salah dari 8 orang. Kita perkenalkan, kita belum kenal karena dia adalah kita anggap saudara baru. Mohon dikenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Kadafi. Punya KTP kan? Iya. Ber-KTP di mana? Alamatnya di Bekasi. Nama panjang di KTP. Oh, Muammar Kadafi. Kamu ketua rombongan di sini? Iya. Tolong dijelasin. Kalian ini siapa? Kalian geng, komunitas atau apa nih? Ya. Kami adalah sekumpulan pengajar muda yang bertugas di Sigi, Sulawesi Tengah. Itu ya? Sudah berapa lama di sini? Sudah 6 bulan dan akan berlangsung kurang lebih 1 tahun. Ber-8 orang? Iya. Ber-8 orang? Kamu ketua rombongan? Bukan. Ada lain? Ada. Disebutkan saja siapa namanya? Sepertinya namanya Nanda Putra Arya Satya. Oh, terima kasih. Kita ketemu Hadafi, ternyata Hadafi bukan ketua rombongan. Nah, ini dia ketua rombongannya. Boleh dikenalin? Ya, nama saya Nanda Putra Arya Satya, panggilannya Satya. Kalau Hadafi dari Bekasi, saya dari Jakarta. Oh iya, kamu kalau di Jakarta, apakah kamu seorang anak pengusaha sukses di Jakarta? Wah iya, insya Allah. Saya tapi tinggal di Jakarta Selatan, di anak Jaksel. Oh, nah saya sempat tinggal di Jakarta, saya tinggal di Haji Nawi. Kamu di mana? Saya di Tanjung Barat, itu dekat Pasar Minggu. Oh iya. Kita langsung inti pertanyaannya. Kalian sudah menghirup udara Sulawesi sudah seberapa lama? Sudah 6,5 bulan menghirup Sulawesi Tengah. Yang kamu tangkap dari apa yang kamu alami selama di Sulawesi? Ya, di Sulawesi itu keren, budayanya luar biasa banyak. Terus orangnya toleran sekali, gitu kan. Bisa di satu rumah yang sama atau satu keluarga yang sama, ada yang Muslim, ada yang Kristen, tapi tidak ada masalah. Terus selain itu di Sulawesi ini, utamanya Sulawesi Tengah ya, itu ternyata didominasi sama pegunungan. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata orang-orang terdahulu itu udah tahu nih di mana titik-titik yang rawan bencana gitu kan. Jadi banyak sebenarnya pelajaran yang nggak didapatkan di Jawa gitu kan. Jadi justru karena banyak titik bencana di Sulawesi, orang-orang jauh lebih kuat, jauh lebih banyak persiapannya. Hebat. Pertama kali menginjakan bumi Sulawesi, kamu merasa heran, excited, atau kagum, terkaget-kaget? Penasaran. Berapaan tuh ya? Tapi saya kaget karena turunnya di Palu itu panas banget. Oh gitu? Iya. Lucunya, kami tinggal di Bora. Ya, agak bergeser dari Palu itu sekitar 1 jam. Kamu boleh perkenalkan Bora itu di mana? Bora itu di Kabupaten Sigi. Oh ya? Dia adalah ibu kota dari Kabupaten Sigi. Oh. Nah, kami tinggalnya itu di pemandian air panas Bora. Nah, lucunya, kalau di luar-luar sana itu air panas berarti di area dingin, ya kan? Ini udah areanya panas, mataharinya seorang satu, Iya. airnya panas pula.
Dan itu yang membuat kamu betah dengan Ya. keanehan dan keunikan di Sulawesi. Buat belang juga badan. Oke, asik. Ya, ini kita akan mengakhiri Ramadan, besok kita berlebaran. Iya. Apa kamu nggak kangen sama orang-orang di rumah di Jakarta tadi? Oh, kangen jelas. Cuma yang membuat menjadi jauh lebih mudah itu karena banyak keluarga baru di sini. Datang di sini warga benar-benar menerima dengan baik. Kalau di Jakarta mungkin kayak bahkan sama tetangga itu tidak saling kenal kan? Tapi kalau di sini dari ujung ke ujung di satu desa bahkan di luar desa itu udah saudara satu sama lain. Yang hebat. Di antara berdelapan orang ada teman-teman kita jauh dari ujung barat Indonesia, dan ini dia salah satu di antaranya. Boleh dikenali? Iya, halo, namaku Sarah. Nama lengkapnya Sarah Nabila. Biasa teman-teman manggilnya Sarah, dan aku asli dari Aceh. Temennya? Ya, kalau aku namanya Mariam, asalnya dari Sumatera Utara. Angkat. Kita berada di Sulawesi dan hari ini kita beruntung ketemu di sini. Kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini kesan pertama kalian melakukan ataupun melaksanakan ibadah puasa Ramadan di daerah lain? Betul. Sana? Iya. Jadi sebelumnya juga pernah puasa di tempat yang lain, maksudnya nggak dengan keluarga, Iya. tetapi nggak yang full kayak gini gitu. Iya. Jadi yang bener-bener full puasa nggak bersama keluarga ada di sini. Iya. Kalau Maria? Iya, sama kayak Kasara juga. Gini, kalau ini suasana dan situasi yang baru buat kalian berdua, apa kesan kalian tangkap di Sulawesi Tengah, khususnya di satu tempat ya, di Kabupaten Sigi ya? Apa yang kalian tangkap? Kalau dari saya pribadi sih penempatan di Sigi ini benar-benar walaupun lagi puasa, tapi kami punya keluarga baru gitu. Kami punya keluarga baru dan orang-orang yang hangat. Jadi itu juga mengobati rasa kangen rumah. Sarah, Iya. kamu yang paling jauh dari Aceh ya? Yang kamu nilai sama sebagai orang Indonesia dimanapun kita berada, entah di Sulawesi, di Papua, di Jawa, dan di Sumatera, apa yang sama yang kamu rasa? Mungkin lebih kepada toleransinya sih. Ya, Yang pertama mungkin toleransi, yang kedua mungkin budaya Indonesia itu gotong royong ya. Iya. Iya, dan itu terlihat sekali di Sulawesi Tengah ini, dan tepatnya itu di Kabupaten Sigi. Begitu juga di masa masa Ramadan ini. Jadi sebelumnya itu saya penempatan di Desa Mapahi, Kecamatan Pitikoro, dan itu mau momen Lebaran atau tidak, momen toleransinya itu sangat tinggi, dan baku bantu sesama masyarakat dan lainnya itu masih sangat kental banget gitu. Dimana saya percaya bahwasanya nilai-nilai positif yang saya dapatkan di Sulawesi Tengah, saya merasa bahwa hal itu pun masih ada di pelosok-pelosok Indonesia lainnya gitu. ya. Kalau ini itu tadi kesamaan. Kalau Maria, kamu melihat bedanya karakter manusia Indonesia di Sulawesi menjalani ibadah Ramadan. Kamu lihat bedanya dengan suasana di Langkat di Sumatera. Yang berbeda? Yang berbeda apa ya? Soalnya sama ada satu yang paling membuat itu berbeda. Biasanya kalau misalnya di Sumatera Utara itu kita berbagi sesuatu itu sama yang kenal. Tapi kalau di Sigi ini tetangga kami yang bahkan kami nggak kenal itu mau berbagi, mau berbagi, biasanya kasih tajil begitu, terus mengundang kita ke rumahnya, padahal kita bukan saudara atau bukan karena kita dari jauh. Ini adalah suasana Ramadan dalam kondisi dan situasi seperti ini, keluarga dan keluarga yang diharapkan, yang mimpi-mimpi kita bisa berkumpul dengan keluarga, tapi saat ini kita ternyata jauh dari keluarga. Ada pesan-pesan buat keluarga atau salam-salam hangat buat keluarga? Iya, jadi buat keluargaku, mamaku yang ada di Aceh, yang
kebetulan hari ini anak terakhirnya itu tidak berlebaran bersama. Harapannya itu semoga keluarga itu tetap sehat, tetap terus dalam lindungan Allah, dan semoga tanpa aku lebaran kali ini tetap berjalan lancar semua. Ada ucapan buat keluarga? Buat keluarga, aku cuma mau berharap keluargaku sehat-sehat terus sampai aku pulang nanti, dan sampai nanti. Diwakili, terwakili? Ya, terwakil. Ternyata kita ketemu juru bicara ya. Kalau Fluid, juru bicaranya Sarah. Terima kasih ya kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Dadah. Nah, tadi kita sudah ketemu teman-teman berdelapan dan ini 3 orang lainnya. Boleh dikenali? Halo, nama aku Mulia, aku dari Medan. Iya. Statusnya di sini sebagai Pengajar muda. pengajar muda. Ada temannya? Ada, ini ada 2 lagi. Iya. Halo, nama aku Vira, aku dari Bogor, Jawa Barat. Halo, perkenalkan nama aku Dede Soendar, asal dari Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Pertanyaannya sudah diwakili sama teman-teman ber-5 orang tadi. Ini pertanyaan iseng. Apa yang kalian benci di Sulawesi? Sampai saat ini nggak ada sih ya yang dibenci, cuman mungkin panasnya bisa dikurangin. Aku setuju, kayak matahari ini harus dikurangin ya, karena membakar kulit banget yang sekarang udah agak sedikit menghitam gitu kan. Ya, mataharinya tuh matahari murni. Iya. Jadi kayak, aduh, Tunggu. Ini yang garis bawahi matahari murni. Maksudnya? apa ya? Jadi dari matahari kayak langsung turun gitu. Jadi langsung nyolok kulit gitu. Oh gitu. Bahkan cuma 15 menit aja ini kulit udah belang di sini nih. Itu kayak, wah ini Sulawesi emang gokil banget kalau sinar matahari. Mas Dede sudah berkunjung kemana-mana? Selama ini masih ikut sama teman-teman, paling jauh di daerah Donggala. Terus kesan yang kamu dapat di daerah Donggala? Perdana cari kepiting kecil-kecil dan ada kepiting yang besar. Itu sih pengalaman yang paling berkesan dan paling berharga di sana. Kalau kira? Kalau aku mungkin di desa aku sih itu pengalamannya ya, maksudnya yang paling berkesan. Soalnya desa aku tuh banyak banget pemandangannya, apalagi itu bukit-bukit, jalannya benar rusak banget. Tapi kalau mau tahu itu sumber daya alamnya tuh benar kaya banget deh. Kalau kalian kesana bakal merasa wow keren banget. Iya. Sama kayak Vira, Ya. desa sendiri yaitu di Desa Moa. Ya. Itu tuh tantangannya sama, aksesnya susah. Bahkan saya pernah melewatin jalur longsor yang benar-benar patah, tapi tetap bisa sampai ke kota Palu. Oh gitu ya. Nah ini pertanyaan yang lebih iseng. Apa sesuatu yang nggak pernah kalian dapat di daerah asal kalian tapi ada di Sulawesi Tengah? Mas Dede? Oh ya. Ini sih akses jalan. Kalau ke desa penempatan aku itu akses jalannya luar biasa terjal. Sedangkan kalau di Langkat itu belum pernah nemuin daerah yang seperti itu. Kalau aku mungkin buah labu ya. Kalau di Jawa tuh labu tuh cuma dikolak, dimasak secara manis, tapi di sini dibikin sayur bening. Itu tuh aneh banget sih. Kalau Mutia? Umbut, makan umbut. Jadi sebelumnya nggak pernah makan umbut, tapi di sini ada umbut manis, umbut pahit itu makan dan suka. Kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan dan besok kita akan berlebaran. Boleh Mas Dede lebih dekat? Boleh diucapkan selamat berhari raya untuk teman-teman atau keluarga, saudara-saudara di jauh. Teman-teman dan keluarga kami dimanapun berada, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf bila kita bisa bersamai kami di rasa Ramadan ini. Bila izin mohon maaf, akhir dari batin.